Wawasan Kebangsaan TWK bersama saya Bang Jamal. Silakan adik-adik ajak teman-temannya lagi ya untuk menyaksikan live kita di pagi hari ini. Ini adalah tentang pembahasan materi TWK, di mana terkadang materi TWK adalah materi yang sangat susah dipahami, tapi sebenarnya materi TWK ini gampang-gampang susah gitu ya, banyak gampangnya tapi terkadang ketemu susahnya karena soalnya banyak-banyak. Ya silakan, seperti yang abang sampaikan tadi, ajak teman-temannya supaya bisa menyaksikan live kita ini karena ini sangat bermanfaat sekali. Jarang-jarang kita membuat live untuk yang pembahasan TWK yang panjang-panjang soalnya. Ini nanti kita akan membahas soal yang panjang-panjang, tetapi nanti kita akan mencoba melihat bagaimana trik dan cara cepat untuk menjawab soal-soal ini. Dan kalian harus ingat bahwa soal TWK itu bisa saja kita buat seperti soal-soal di TIU, di mana di TIU juga ada trik-trik cepatnya, di TWK juga ada trik-trik cepatnya ya. Jadi banyak yang bertanya ke saya kalau di diskusi itu atau pertanyaan secara personal ya. Banyak yang menanyakan materi TWK itu adalah tentang Pancasila. Makanya saya di sini mencoba menjelaskan tentang Pancasila. Jadi kita akan membahas semua yang berhubungan dengan Pancasila. Tapi kita lihat dulu apa-apa saja yang penting di Pancasila tersebut. Yang pertama adalah kita nanti akan membahas tentang nilainya. Oke, kita akan membahas tentang nilainya. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang nilai, ya nilai itu, maka bisa kita katakan nilai ini adalah value. Ya, nilai itu adalah value. Apa itu value? Value itu adalah sesuatu yang dianggap baik. Ya, jadi nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik. Jadi menurut Notonegoro ya, salah satu pakar dalam Pancasila, menurut beliau Notonegoro mengatakan bahwa nilai Pancasila itu telah memenuhi unsur nilai. Artinya Pancasila itu telah dikatakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai yang baik. Menurut beliau ada 3 hal dalam nilai Pancasila. Yang pertama adalah material, yang kedua vital, yang ketiga rohani. Ya, jadi ini perlu diingat ya adik-adik ya. Jadi ada nilai material, vital atau rohani. Jadi dari materi ini, dari nilai ini, material, vital dan rohani, mungkin di rohani itu kita harus lebih spesifik lagi, karena menurut Notonegoro di rohani itu ada 4. Di mana rohani itu bersumber pada logika. Apa itu logika? Logika adalah sesuatu yang masuk kepada pikiran. Itu logika. Etika itu adalah sikap yang baik. Estetika ini adalah keindahan, seni. Sementara metafisika adalah lawan kata dari logika. Jadi logika masuk akal, metafisika sesuatu yang di luar akal manusia, bisa berbentuk yang gaib-gaib seperti itu ya. Jadi itu dia rohani. Itu dia kalau kita lihat mengenai nilai Pancasila. Yang kedua adalah kita coba membahas nilai ideal. Nilai ideal Pancasila. Maksud dari nilai ideal Pancasila ini adalah nilai dasar Pancasila. Ini yang paling banyak keluar di soal-soal TWK ya, apalagi selama ini kalau ada yang CAT dari Kementerian Aparatur Negara, Kemenpan RB itu ya, itu paling banyak adalah mengenai nilai dasar Pancasila. Bagaimana cara memahami nilai dasar Pancasila ini? Gampang ya adik-adik ya. Jadi tinggal kalian nanti melihat kata-kata di setiap sila. Misalkan sila 1 kan semua pasti sudah hafal ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ambil satu kata saja, ketuhanan. Kemudian yang sila kedua berarti ini adalah kemanusiaan, ketiga adalah persatuan, dan yang keempat itu nanti adalah kerakyatan, yang kelima keadilan. Ya, jadi ini adalah nilai-nilainya.
Untuk memahami materi nilai ideal Pancasila ini ada triknya. Jadi kamu tidak perlu menghafal butir-butir Pancasila sebenarnya ya. Jadi dari trik-triknya ini kita bisa melihat apa yang dibahas dalam sila-sila tersebut. Pertama, sila 1 ya, sila 1. Ini sila pertama. Ini adalah tentang Tuhan. Oke, Tuhan. Kemudian causa prima. Jadi maksud causa prima ini adalah sebab utama atau sebab awal. Ya, sebab pertama. Jadi kata Tuhan itu kan adalah istilah bagi orang yang beragama. Jadi nanti kalau dia tidak masuk kategori agama, kepercayaan misalkan, itu namanya causa prima. Yang kedua, yang berhubungan dengan agama, ya, agama, ajaran agama, toleransi umat beragama, baik dia positif maupun negatif, ini masuk di kategori sila pertama. Ya. Saya ambil contoh sederhana begini. Adanya toleransi umat beragama di Indonesia, di mana penduduk Indonesia atau rakyat Indonesia adalah orang-orang yang berbeda agama, merupakan wujud dari sila pertama. Itu sederhana ya. Nanti yang susah itu sila kedua dan sila yang kelima. 2 dan 5 itu memang terkadang membingungkan. Sila kedua coba kita pahami. Isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu kata kunci kemanusiaan? Tentu yang pertama adalah harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia, peradaban dan budaya, hubungan internasional karena ini adalah hubungan sesama manusia, kegiatan kemanusiaan. Nah, itu adalah sila yang kedua. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini dia kata-kata kuncinya, nasionalisme. Nasionalisme itu kan bisa kita definisikan adalah cinta tanah air ya, nasionalisme. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas nasional. Kalau kita bicara identitas nasional, ya ini pasti berhubungan dengan identitas negara kita seperti bendera, bahasa, lambang, gitu ya, lagu dan sebagainya. Jadi misal ada kalimat lambang negara Indonesia adalah Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud dari pengamalan sila yang ketiga, begitu ya. Kemudian masalah anti rasisme. Jadi tidak boleh adanya rasisme di Indonesia atau anti sukuisme, itu adalah satu wujud sila ketiga. Kenapa dengan anti rasisme? Apabila kita memberi toleransi pada perbedaan ras, perbedaan suku, itu akan memupuk persatuan. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama ya. Jadi setiap kita mengutamakan kepentingan umum itu sudah masuk kategori sila ketiga. Kemudian sila keempat, ini bisa terlihat di sila keempat. Bisa nampak kira-kira sila keempat di sini nampak ya. Sila keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan seterusnya. Kita ambil kata kunci 1, kerakyatan. Apa-apa itu yang berhubungan dengan kerakyatan? Yang pertama adalah masalah demokrasi. Demokrasi itu kan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka demokrasi pasti berhubungan dengan adanya pemilu atau pemilihan umum. Kemudian musyawarah atau mufakat. Jadi musyawarah, sidang, rapat itu berhubungan dengan sila keempat. Kemudian berhubungan dengan tata negara kita. Misalkan ada MPR, DPR, DPD, itu adalah perwakilan rakyat, itu sila keempat. Kemudian taat peraturan. Maksud taat peraturan yang telah disepakati. Kan ini peraturan telah disepakati. Jadi sesuatu yang telah disepakati bersama itu masuk kategori sila keempat. Kemudian sila yang terakhir, yang kelima ya, sebelum kita ke contoh soal, sila yang kelima, keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu adalah berhubungan dengan kegiatan sosial, kemudian ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan yang merata, gotong royong,
tolong menolong, sumber daya alam, anti pemerasan atau korupsi. Jadi kata tolong menolong ini sering membingungkan kita karena kadang-kadang soal bersifat kekinian gitu deh ya. Ada soal yang berhubungan dikatakan tentang pajak, bahkan berhubungan dengan BPJS. Itu masuk kategori sila keberapa. Jadi tolong menolong bukan sekedar berarti misalkan saya memberi uang 100.000 kepada seseorang, berarti saya meminjamkan, itu kan tolong menolong ya. Atau nanti suatu saat dia membantu saya dan sebaliknya gitu. Dalam konteks bernegara, tolong menolong itu bisa diwujudkan dengan adanya pajak. Semakin kaya seseorang maka pajaknya semakin besar. Artinya kontribusinya bernegara semakin besar. BPJS itu suatu konsep gotong royong dan tolong menolong. Itu juga masuk kategori sila kelima. Korupsi juga adalah sila kelima. Kenapa korupsi masuk sila kelima? Karena dengan adanya korupsi tersebut mengambil yang bukan haknya, itu nanti bisa menghambat adanya proses pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Oke, ada banyak yang nanya ke saya begini. Jadi bagaimana membedakan sila kedua dan kelima? Gitu ya. Terkadang sering bingung sila kedua dan kelima. Di sila kedua terkadang menolong orang juga masuk sila kedua. Oke, sekarang saya buat beberapa contoh ya. Ini menolong, saya menolong misalkan atau kita menolong. Misalkan kita melakukan donor darah, ya, menyumbangkan darah. Donor darah itu masuk sila kedua atau kelima. Jadi pertanyaan sederhananya begini, donor darah itu kegiatan kemanusiaan atau kegiatan sosial? Kan begitu ya. Kalau ini kan kegiatan sosial. Banyak spanduk yang dibuat kalau ada donor darah sepertinya keliru. Dibuat kegiatan sosial donor darah. Itu sebenarnya kurang tepat. Donor darah itu masuk kegiatan kemanusiaan. Karena darah itu dipergunakan untuk menolong harkat martabat manusia agar dia hidup. Begitu ya logikanya ya. Yang kedua, memberi bantuan beasiswa. Misalkan pemerintah memberi bantuan beasiswa kepada siswa-siswa yang tidak mampu namun berprestasi. Itu masuk sila kedua atau kelima. Beasiswa itu adalah suatu unsur yang bersifat sosial. Artinya, kalau kita membantu orang dengan memberi uang bantuan beasiswa, itu bukan membantu dia supaya tidak meninggal, kan gitu. Jadi artinya setiap kegiatan yang sifatnya mengarah kepada hidup manusia itu sila kedua. Setiap kegiatan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan sosial, ya, itu adalah sila yang kelima. Ya. Baiklah deh ya, mungkin kalau nanti ada yang bertanya silakan bisa diketik ya pertanyaannya, nanti bisa saya jawab mengenai ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Ini saya hanya menuliskan beberapa contoh soal, tidak semua ya. Jadi nanti bisa kalian meminta kepada adminnya, nanti akan difotokan soal ini karena ada 15 soal yang saya sediakan. Maklumlah deh kalau TWK kan panjang-panjang ya. Jadi satu soal bisa panjang-panjang, ini justru yang pendek-pendek yang saya tuliskan. Soal pertama. Menurut Notonegoro, udah jelas ya, kalau sudah bicara Notonegoro, ahli tentang Pancasila, itu ada 3 ya, yang dia sebutkan. Seperti penjelasan saya di awal tadi, adalah material, berarti ini bisa material. Kemudian vital, ya, ini, dan rohani. Oke, ini pilihan A sudah tepat ya. Yang B itu sudah, kalau kita perhatikan, itu tidak tepat. Artinya tidak ada yang ketiga unsur ini ya, vital, material, vital, dan rohani. Kali ini kan fleksibilitas ini salah. Kemudian yang C-nya udah jelas ya, instrumental, tanggung jawab, ini juga salah. Nilai vital, ini ada vital tapi ini keluarga spiritual salah. Nilai ideal dasar spiritual salah. Berarti
pilihan jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang A. Oke, itu dia untuk soal nomor 1. Yang berikutnya, yang nomor 7 ya. Ini nomor 2-nya ada, nanti bisa di foto ya dari kertas saya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat adalah pernyataan yang sesuai dengan makna Pancasila pada sila keberapa. Seperti yang saya katakan tadi, belajar Pancasila atau nilai ideal Pancasila itu tidak mesti kita ya harus menghafal detail seluruhnya, tidak. Jadi cukup dengan kata kunci. Seperti kata kunci tadi yang kalau kita perhatikan di soal, apa yang menjadi kata kunci adalah kata kemakmuran. Ya, kata kemakmuran. Kan ini yang jadi kata kunci ya. Kemudian ada kata merata. Oke lah, merata ini kan berarti adil ya, adil. Jadi kemakmuran, kalau kita kembali ke sila 1 sampai sila kelima, kita harus melihat di mana kata kemakmuran. Kalau sila 1 itu bicara Tuhan, sila 2 bicara manusia, sila 3 bicara persatuan nasionalisme, sila 4 bicara kerakyatan atau demokrasi politik, sila kelima bicara keadilan, kegiatan sosial, kemakmuran. Nah, ini ada kata kemakmuran. Oke, maka ini sila kelima. Kita tinggal lihat aja silanya kemarin ya, pilihan jawabannya ya. Pilihan jawabannya agak ke kanan. A, B, C, D, E ya, udah jelas tadi kita mau mencari pilihan yang kelima, keadilan sosial. Oke, itu dia soal nomor 7. Satu soal lagi ya untuk yang nilai Pancasila ini. Pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama dengan konsekuensi non ateis adalah makna. Jadi di sini dia sudah memberi petunjuk, kata kuncinya kausa prima. Oke, kausa prima. Jadi kausa prima adalah dari bahasa Inggris ya. Prima itu prime, utama, sementara kausa, cause, because itu adalah penyebab, sebab yang utama. Konsep kalau agama ya, artinya jika orang yang menganut agama pasti konsepnya Tuhan. Tapi saya rasa tidak semua agama konsepnya Tuhan ya, ada penyebutan yang lain. Tapi apapun penyebutannya dalam konsep beragama, berkeyakinan, maka istilah Tuhan itu adalah sesuatu yang kausa prima. Jadi kausa prima ini berpengertian Tuhan, seperti itu. Berarti ini adalah wujud dari sila, apalagi ada kata non ateis ya, non ateis itu adalah sila yang pertama. Oke, itu dia. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya tentang nilai Pancasila menurut Notonegoro dan nilai ideal atau nilai dasar Pancasila. Itu silakan nanti yang bisa diketik pertanyaannya. Mungkin ada yang merasa bingung ya dengan penjelasan. Tapi kalau kamu memperhatikan setiap kata kunci yang saya tuliskan itu tidak akan ada masalah di soal-soal ini ya. Itu yang kedua. Jadi tadi poin pertama kita adalah nilai Pancasila menurut Notonegoro. Yang kedua adalah nilai ideal atau nilai dasar Pancasila. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai pokok pikiran